Di tengah gurun ada satu pemukiman dan oasis di Peru. Ini adalah Huacachina yang mirip kayak Fata Morgana. Hari ini aku bakal explore seharian di Paracas dan cobain aktivitas main sandboarding di tempat ini. Let's go, ikut aku keliling dunia. Selamat pagi semuanya dari aku dan bareng Kak Reza. Kita mau one day trip hari ini. Sesuai dengan judul yang kalian baca, aku bakal pergi ke Huacachina, kayak oasis yang ada di dekat Lima, Peru. Ini hari kedua sih di Peru dan so far so good. Aku udah pernah kesini kan sebelumnya. Jadi jam 5 pagi kita udah keluar dari Airbnb, mau pergi ke meeting point karena kita bakal ke ini. Tempatnya tuh lumayan jauh, 4 jam 5 jam gitu. Jadi kita mesti prepare pagi-pagi banget buat ke meeting point, guys. Nah, meeting pointnya tuh dicariin tempat yang paling dekat. Jadi di sini. Hari ini aku ikut one day trip karena kayak keterbatasan waktu juga, dan kali ini kolaborasi juga sama Peru Hope. Jadi kalau kalian sebenarnya pengen trip dan gak pengen sendirian, kalian bisa ikut open trip sih. Nah, nanti aku coba tunjukin ke kalian gimana experience turnya ke Huacachina. Jadi ini tuh udah masuk di list aku lumayan lama, tapi di visit pertama 2 tahun lalu tuh aku gak sempat buat pergi ke sini. Jadi sempatnya tuh sekarang gitu. Jadi let's go, I'm excited buat pergi ke sana. Dan kita bakal balik lagi ke sini tengah malam. Ya, gitu. Kita juga udah bawa makanan, ya Kak. Bawa roti semalam, terus oh iya, Empanadas ya. empanada. Yoi. Ini Karena mirip empanada gitu ya, Mike? Iya. Atau beda? mirip kayak makanan di Manado kan? Iya, iya. Tapi ini porsi gede banget ya. Ini gede banget nih, seukuran tangan tau. Dan isinya itu ayam gitu. Jadi kayak di sini tuh kadang makan nasi, makan empanada, roti juga kayak gitu. Oke guys, jadi busnya udah jemput. Ini busnya bus gede ya. Jadi kita bakal membaur sama orang lain harusnya. Seru sih. Let's go. Guys, kita di tempat pemberhentian dulu untuk rest stop, toilet stop sebentar. Kita ke Paracas dulu namanya. Udah dekat di sini, dan Paracas itu kayak di tepi pantai. Nanti kita bisa ngeliat kayak view lautnya yang cakep banget di sana. Dan di sana itu terkenal karena julukannya itu kayak mini Galapagos yang ada di Ekuador gitu. Aku nggak ada idea itu tempatnya bakal kayak gimana, cuman aku excited buat di sana. Nah, kita di tempat namanya tuh El Chaco. Ini tuh kayak tempat transit gitulah, banyak kayak toko-toko. Nah, ini bus kita lumayan gede kan busnya. Dan Peru Hope ini tuh dia tadi berangkatnya busnya lumayan ya, ada 2 atau 3. Iya, Banyak juga. iya banyak. Kayak tiap hari masih pergi, Iya, meskipun hari ini weekdays. iya benar-benar. Dan banyak pesertanya. Iya. Days. Gitu. Coba nggak, Mike? Ini semacam kayak keripik, coba kayak di Indonesia. Iya, di Amerika Latin tuh banyak kayak gini. Keripik pisang gitu ya. Unik. Iya. Kalau di Indo biasanya pakai garam, ini nggak Iya. ada rasa lain. Belum kan? Jalan dulu yuk. Kita dikasih 10 menitan di sini. Ya. Sama Kak Reza kita bakal trip Selama sebulan lah ya. Iya, sebulan ya. Tapi nanti di tengah-tengah ada yang aku bisa Bisa. dikit. Nanti ketemu lagi ujungnya. Di Brazil. Ya, kita juga bakal ketemu Melina. Oh iya, benar-benar. Nanti- Conglai. Conglai. Ya, jadi ditunggu. Kita masih panjang tripnya. Oh iya. Nih, 21 gram protein, dia cuman 7. Menarik. Tinggi protein
Ini vanilla. Raspberry deh. Strawberry. Yogurt gitu minuman. Oh, ini raspberry ya? Raspberry. Oh iya. Coba. Minum banyak protein. Jam berapa sekarang, Kak? Jadi ini tuh kita berhenti di apa kan namanya? Tambo ya? Iya, tahu. Tambo. Ini tuh kayak Indomaret, Alfamart-nya di sini. Ada di mana-mana di kota kecil gitu. Ya, kalau kalian suka nonton videoku Jepang, Korea, Taiwan, itu aku suka banget beli minuman protein. Proteinnya tinggi. Let's go, kita lanjut perjalanan. Udah ditunggu. Kenapa di Indonesia jarang makan protein? Iya, makanya. Pokoknya di luar negeri banyak. Luar negeri banyak Iya, benar. dan sehat kan, banyak protein gitu. Yang aku suka di Peru salah satunya adalah kayak banyak hostel di sini. Tuh, tulisannya hostel gitu. Jadi untuk para backpackeran tuh cocok banget buat traveling ke sini sebenarnya. Ternyata panas banget. Ini kita menuju ke pier atau dermaga gitu. Karena kita bakal naik boat untuk melihat keindahan dari Paracas. Paracas itu artinya kayak badai pasir lah bahasanya. Dan tadi di sepanjang perjalanan itu kayak di kiri kanan itu banyak kayak gunung-gunung pasir di sini. Ngingetin sama Namibia dikit. Kayak bertemunya pasir sama laut gitu. Di pinggir jalan tuh banyak yang ini jualan minuman ini tuh yang kayak rasa-rasa gitu. Namanya tuh Raspadias gitu. Lihat di sana tuh ada kayak pantai depan sini. Terus ada landscape bukit pasirnya di depan sana. Ini dapat tiketnya. Harga tiket masuknya 5 itu sekitar 20 ribuan. PJ. Repíteme. Wih, ada burung-burung. Ada angsa juga di sebelah kanan. Kita bakal naik boating ini. Puede ser derecho o izquierdo, pero juntos de preferencia. La embarcación va completa. Buenos días. Gracias. Cambio right or left back together, please. To Bayuda. Boat is gonna be ¿Ustedes son dos? Adelante. Ini tuh lautnya agak bau gak sih? Iya, Adelante. Iya. Bau laut gitu. Bau seafood, bau Iya, benar-benar. anyir. Anjir benar. Bau kita masih pakai ini seatbelt. Life vest. Iya, benar. Kenapa dijulukin kayak mini Galapagos? Karena di sini kayak banyak fauna-faunanya. Kalian bisa lihat tuh banyak burung-burung di sini. Terus kalau nggak salah nanti kita bisa lihat beberapa hewan lain lagi di perjalanan. Tapi landscape-nya ini menurutku lumayan bagus sih. Kalau dilihat di peta dari 5 di sini, terus kita turun ke bawah sini. Ya,
lumayan jauh juga ya. Hola, hola. Muy bien, si logran escucharme todos, ¿verdad? ¿Se escucha bien? ¿Me confirman, por favor? ¿Alguien habla en español? Muy bien, bienvenidos a Paracas. Algo así. Guys, ada anjing laut tuh lagi bobo. We get a male, a single, and a young male, like our captain. But he Lagi is tidur siang dia. relaxing and sleeping. It's still alive, eh? It's just relaxing and sleeping over there. Wow. Muy bien, tenemos un lobo marino macho, joven y soltero como el capitán. así Lagi más o menos. berjemur dia. De este lado en la plataforma. Vamos a intentar verlo. Kata guide-nya nanti kita bakal ngeliat kayak dolphin kalau ada, ubur-ubur, terus kayak anjing laut, singa laut. Setelah 15 menit kita kelihatan ada anjing laut. Tuh anjing lautnya tuh di situ. Kayak ada satu apa ini ya? Kayak pelampung besi kali ya. Terus tuh lagi di sana dia. This boy is a sign where the ship have to be into the port because we're in front of the Paracas Harbor or Paracas Port. Lucu banget, ada 3 Esta kecil-kecil. es una señal para que el barco ingrese al Lihat, puerto. Puerto Paracas frente a nosotros. Vamos a acercarnos un poquito. Itu makan ikan-ikan kecil Queremos biasanya. que está aquí y termine de sacar sus fotitos para que también logremos acercarnos. If you pay attention, the one which is in the ocean is bigger. Look how he's doing. One male, 2 females. What does it mean? Peruvian? No. Polygamous. Sea lions are polygamous. I'm going to have the proof right here. Una ley interesante. Dice que estaba en el agua que acaba de subir es más grande. Significa que está mojado. Dia bilang kalau ini tuh 1 jantan 2 betina gitu. Those are sea lions. Nah ini beratnya tuh bisa berapa ya? 60 kilo juga. Kayak seberat manusia gitu. It is the kind of sea lion that we got here in Perú. En el Perú tenemos un problema muy grande con el nombre, ¿eh? La mayoría de los peruanos los llaman foca. Y en el Perú no hay. Dia kalau siang kayak gini ada matahari ¿Cuál es su nombre? berjemur ¿Cómo se gitu. llama ese mamífero allí? Lobo marino. Puede ser león marino o león. Oke, sampai guys akhirnya pasar. Un crustáceo naranja Tuh. rojito. Cuando se mueve por Di situ esa banyak zona, kepiting, las arañas, anjing laut, terus burung-burung. cangrejo de roca. Cuando baja más el nivel del agua se deja notar un color negro. Ese color negro son choritos, mejillones, caracoles, anémonas, erizos, lapas, barquillos, mariscos. Basah semua kak? Hah? Basah. Basah parah Basah, banget. parah banget. Makin kesini makin. Muy bien, tenemos. Tiene movimiento, un poquito de oleaje. Parece que surfeamos por aquí. Está un poquito picado. Tenemos la opción de visitar esta isla que es llamada la isla Blanca. Aquí no se puede abrir acceso. No se permite. Esta dimensión. Y hemos ahí buscando también la misma biodiversidad marina que vive allá. Tenemos aquí, donde queda la pesca. Muy bien, el guano se utiliza como abono, fertilizante natural. Se mezcla con la tierra que hace crecer las plantas. Se utiliza el guano en agricultura. Itu ada nelayan yang lagi nyari seafood di depan. Dia lagi tarik jaringnya gitu. Apakah yang didapatkan? Pescadores peruanos. Dapat apa itu?
Belum kelihatan guys. Dapat apa dia kak? Ikan ya? Hah, ikan. Oh iya, ada pelikan. Esa ave es el pelícano, para ser un ave, llega más o menos a mi tamaño, así como yo, 1 metro y algo. Bener-bener masih natural banget No tempatnya. es muy fácil por el pico largo y productor de guano, siempre importante en esta zona. Wah, ada penguin. Jadi kita sampai di satu spot di mana di sini tuh ada satu lukisan di atas sana. Jadi kayak di atas bukitnya itu ada lukisan pohon sih itu. Di sini tuh banyak suku-suku Nazca, di mana itu suku-suku di pesisir sini. Kayak unik banget sih. Dan suku Nazca itu setelah aku cari tahu itu peradabannya di sekitar 80 sampai 100 tahun sebelum Masehi. Vuela tranquila, normal, de pronto cae al agua en picada. No sé si se deja notar desde aquí al teoría. Jadi itu bukan pohon, tapi ternyata kayak chandelier gitu. Paracas culture, título is Navarre. Tuh kelihatan deh guys. The Paracas culture was a pre-Inca civilization, a regional culture, famous for a You go first. Oke. Kayak burung camar gitu. Dan tadi tuh uniknya dia tuh kayak nyemplung cari makan ikan di laut gitu. Jadi kayak ya kayak terbang langsung masuk ke laut gitu. Cuman nggak kerekam aja tadi. Iya. Dan bener-bener banyak banget jenis ininya ya, burungnya ya. Iya. Kita lihat penguin juga itu ya? Iya ada penguin. Iya, ada penguin juga. Penguinnya kecil lah, tipe yang kecil gitu. Tapi kok bisa ya penguin tinggal di tempat yang panas kayak gini? Iya ya. Biasanya tuh ada tipe-tipenya sih. Itu. Kayak tipe yang di bawah Antartika itu beda lagi. Cuma tadi 40 sentian doang. Iya. Ada yang lebih gede lagi. Iya. Dan ini tipikal yang tahan sama panas udara. Iya. Gitu kali ya. Iya. Lumayan, Menarik. ya lumayan panas sih memang. Iya. Menarik banget sih. Kadang anjing lautnya tuh suka makan penguin katanya. Nih ada patung penguin. Gini lah guys suasana di Peru. Aku vlognya tuh jarang ada yang Amerika Latin, baru Kolombia sama ini doang. Masalahnya waktu kemarin belum sempat nge-vlog ya? Iya nggak sempet nge-vlog yang Peru. Jadi kali ini bakal aku vlogin semua. Lihat suasana Peru. Nih sama ini ada es warna-warni, Raspadias mereka sebutnya. Mau coba nggak, Mike? Hah? 6 soles doang ya? 2 rasa. Mau 6 soles cobain. Tunggu. Mana ya uangnya? Ayo. Nggak ada deh. Nggak ada. Habis. Saya mau itu harganya 2 sabores 2 rasa 6 soles, 4 sabores 4 rasa 8 soles, mix gabung semuanya itu 10 soles. Udah bisa aku nih dikit-dikit guys, seneng banget belajar bahasa. Ya. Ada Mike, mau nggak? Oke, kita udah sampai di tempat makan dan itu udah deket banget sama Huacachina. Jadi kayak tinggal 15 menit lah dari sini. Kita makan dulu. Kita udah pesan tadi. Makan aja lah soalnya lapar banget. Lo pesan apa tadi? Lupa. Oh iya. Nasi sama sapi ya? Iya. Yang nasi goreng bukan? Bukan nasi goreng. Kita coba. Oh itu ya Huacachina, bukan? Nggak tahu ya. Huachacinanya belum nyampe ya guys ya. Kita baru tadi di Paracas dan sekarang di sini. Kayak di mana kak? Kayak di dusun bambu. Oh iya, kayak di dusun bambu. Bener sih kayak di dusun bambu. Atau kayak Mang Engking, Oh iya, mangking. makanan Sunda. Oh tapi beda benderanya, tapi merah. Oh putih. iya, merah putih. Tapi ini agak vertikal gitu ya. Ini habitationnya ada. Oh ini ada kamar juga. Hotel juga ini. Kayak cabin gitu ya. Cabin-cabin terus ada restorannya.
Lumayan jauh sih, jadi one day tripnya agak capek. Kita makan dulu. Ini sudah sepaket, harganya 35 soles, sekitar 150.000 lah. Kayak gitu. Udah makanan apa minum? Tardes. Rame banget tempatnya. Ini kasih starternya juga. Kayak bawang putih ya? Ya kayak ada salsa, ada salsanya tuh. Yes. Ini makanannya nih. Ensalada ikuenya. Is this C? Okay. C. One year. Wah. Alpukat wortel. Enak ya? Can I have a sauce? Thank you. Ini salsanya ada kayak, wih pedes ini. Kayak dari tomat, pakai jalapeno. What is this? Naranya? Passion fruit. Oh, passion. Yang lu rasanya gimana? Asam-asam itu. Lebih ke keju. Kalau lu? Kalau ini asam. Kayak segar-segar itu. Segar-segar. Aku suka banget cabenya. Alpukatnya enak banget. Makanan Meksiko enak sih. Meksiko. Peru. Wah, makanan Central Asia kayaknya enak deh. Kenapa? Makanan South America kayaknya enak. Ya Amerika ya. Oh, Meksiko juga tau. Aku pernah ya taco gitu. Iya, taco enak. Orang-orang harus tahu kalau bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di China yang ada nasi goreng. Di Peru juga ada nasi goreng. Mereka sebutnya kayaknya arroz de frito gitu. Masih kalau di Peru tuh banyak apa namanya keturunan China dan juga keturunan Jepang. Iya, Iya kan? Jepang aku tahu, China juga ada. Makanya banyak banget restoran. iya, Asia makanannya kan? ada fusion. Iya benar. Tapi namanya itu bukan nama Asia, Iya. nama sini lokal iya nggak sih? Iya, betul. Menarik sih. Terus lo coba deh cek presiden Peru itu namanya siapa? Ya ada ajaran Jepangnya kan. Jepang, Iya, kan? makanya. Ada satu makanan ceviche itu, Nah. itu juga terpengaruh dari Jepang juga. Iya. Itu semacam kayak gimana sushi gitu. Sashimi. Oh iya, Yes. boleh dicoba nanti. Nanti kalau di pasar Iya. kalau kita dapat kita bakal coba. Yes. Gracias. Oke, ya. Ok, serían 70 más 20 soles serían 90. Gila, ini enak banget ya kan? Seger banget makan cabai. Itu yuka, jadi ubi. Singkong. Kayak direbus gitu ya.
Asli cabenya enak banget. Iya, cocok. Cabenya cocok banget. Udah makan diajakin buat lihat pisco sour, itu kayak minuman lokal di sini lah, kayak alkoholnya di sini. Tapi aku lagi nggak mau minum alkohol, nggak bisa sih sebenarnya. Ini beneran kayak di ini Kayak di mana? dusun bambu, Dusun bambu ya, mirip ya? kayak di Bandung. Ini asem banget baunya. Kayak minuman alkohol di sini, guys. Pisco sour namanya. Tuh, ada yang lagi kayak demonstrasi buatin pisco sournya dicampur-campur gitu. Baunya asem banget sih di belakang. Kayak fermentasi. Asam fermentasi gitu ya? Iya. Jadi tiap negara biasanya punya minuman alkoholnya sendiri gitu. Aku ingat pisco sour tuh dari sini. Udah namanya sour udah pasti asam banget. Asam alkohol. Saatnya kita melanjutkan ke tempat terakhir di day trip ini adalah Huacachina. Huacachina tuh kayak gimana sih, Mike? Itu kayak oasis. Oke. Jadi oasis tuh ada air di tengah-tengah gurun pasir gitu. Betul. Dan tadi dijelasin sama guide-nya kayak ada patahan lempeng apa gitu. Oh. Dan bikin dia tuh kayak unik karena oasis itu kan kayak kebanyakan ada di Timur Tengah. Tapi kita bisa lihat ada di sini. Iya, benar-benar. Gitu. Dan ini bagian dari gurun Atacama. Iya. Iya. Atacama itu yang membentang dari Chile, naik ya Ke sederet. selatan Peru ya. Iya. Dan katanya di Atacama tuh guys, jadi jarang banget hujan karena mereka itu awan-awan hujan itu ketutupan sama gunung Andes. Jadi makanya di daerah sini tuh jarang banget hujan. Bener Betul. nggak sih? Iya. Makanya ada beberapa kayak lukisan-lukisan di gunung-gunung Iya, itu nggak pernah kena hujan. Iya. Makanya tadi yang kita lihat tadi tetap kayak gitu karena kering terus di sini. Iya. Jarang banget hujan. Oke, kita udah sampai di Huacachina. Let's go. Akhirnya, let's go. Kita sandboarding. Nah, jadi Huacachina itu kayak kota oasis gitu, dan kotanya tuh nggak terlalu gede. Banyak tuk-tuk di sini. Nah, nanti tuh banyak orang sandboarding dari atas sana tuh. Tuh, kalau kalian lihat di atas, orang lagi sandboarding. Ada kayak itu, yang kecil-kecil gitu. Menarik ya. Ini pakai sendal karena kayaknya bakalan pasir semua. Nggak tahu ya, ini kayaknya kita bisa pilih antara sandboarding atau naik apa? mobil car gitu. Tapi kita mungkin bisa naik dulu ke atas terus ke bawahnya sandboarding kali ya. Oh, bener juga. Jadi biar nggak terlalu capek. Bener juga. Oh, ini oasis mata airnya. Dia kayak bener-bener di center gitu. Di tengah-tengah ada mata air gitu. Keren sih. Terasa gitu ya. Sini banyak toko-toko ice cream sama ada Raspadia. Mau coba? Nanti aja ya. Nanti kita coba ya kalau udah. Raspadia itu kayak es lokal gitu yang dicampur warna-warna. Kayaknya kalau di Indo ada juga tapi namanya aku nggak tahu. Nah, ini oasisnya. Nazca Perú para la protección de la arena. A ver la mandanita, Juan Sol.
Nah, jadi Peru ini di sini di Huacachina, gedung-gedungnya tuh gedung-gedung Spanyol banget, Spain banget tuh. Dan di situ ada hotel-hotel atau hostel. Hostel banyak loh di sini. Oh, iya ada. Iya, aku lihat ada beberapa hostel. Lumayan banyak, ada 5 atau berapa? Jadi kalau kalian mau nginep di sini bisa juga ya. Iya, dan main attraction-nya ya kalian sandboarding tuh naik ke atas. Dan aku lihat juga foto-fotonya tuh bisa ngeliat bintang kalau lagi cerah. Mana coffee shopnya? Tuh sebelah kanan. Oh, Oke sih, tempatnya enak sih. Slow living banget. nggak terlalu crowded. Nah, kita di tempat coffee shop. Let's go, kita pesan pakai bahasa Spanyol. Semoga bisa. Kita beli kopi. Hihi. Ada nih Raspberries. Bukan ya? Langsung aja deh beli kopi. Un americano frio. Haha. Para aja para sih. Jangan lupa ngopi ya guys ya. Ini ada namanya Jaku. Lu pasti mau lihat restoran. Enggak lah. Dia tuh ada satu restoran guys, namanya tuh agak disensor dikit karena agak terlalu Wacha China. Waka China itu. Nanti Jadi bisa kayak lihat agak- di Google Map. Iya, lihat Google Map aja ya. Iya. Soalnya restoran bagus ratingnya. Jadi memang kalau ke Huacachina ini kayak oasis gini kan, ya jaraknya juga lumayan jauh dari kota. Cuman kayak must to do lah kalau misalnya kalian ke Lima Peru. Cuman begitu sampai sini mungkin kayak oke aja lah, Iya, iya, oke aja sih. oke aja. Kayak perjalanannya lumayan jauh, jadi kayak Tadi perjalanan berapa sih? 5 jam ya ada? 5 jam ada. 5 jam ya. Kayak oke lah gitu. Oke aja sih. Lebih oke di Cusco itu banyak day trip yang oke menurutku. Mungkin kalau kita suka yang view pegunungan kayak pengen Andes atau apa Nah gitu, itu di mungkin ke Cusco, ya. iya. Oke. Cuman kalau ini mungkin experience-nya dan slow living ya, Iya, iya benar-benar. kayak gitu. Kalau kalian pengen ngerasain suasana gurun pasir tapi di Amerika Selatan, nah ini mungkin bisa jadi salah satu. Iya, gurun-gurun gitu. Iya. Karena kayaknya ini gurun pasir satu-satunya di Amerika Selatan ya? Iya nggak sih? Iya, tapi kayaknya ada di Atacama juga iya, ada. Cuman termasuk kayak mana dia, region Atacama gitu ya? iya ini masih region Akatama. Iya. Atacama, Atacama, iya. Akatama lagi. Atacama. Kopinya udah jadi. Gracias. Jago. Udah. Mari kita ngopi. Udah ngopi belum hari ini? Udah ngopi belum? Hihi. Gila sih kalau misalnya sampai ke sana kayaknya nggak kuat deh kalau hiking. Harus perlu mobil gitu ya. Iya sih. Jadi turis kalau di sini ya makannya di sini aja. Kayak nggak kemana-mana nggak sih? Sekitaran sini aja. Iya deh. Pada teriak. Nih, grup turis dari China nih. Ataka R ya? Bueno, chicos, tengo salidita para ustedes. Oh, Nika nih. China. Enggak KR. Oh kayak. KR banget. Oh iya benar.
Mix sabores? Oke. Jadi ini minuman lokal khas di sini, dikasih sirup-sirup gitu. Nah. Es que vi que el chico traía unos fríos aquí con la mano. Ditumpuk-tumpuk pakai ice. Dan berbagai warna ya. Menarik banget sih warnanya. Oh, ini sirup. ¿Qué es? ¿Azúcar? No, Ah, passion fruit. oh, Passion oke. fruit. Oh, oke. Wow. ¿Dos, verdad? ¿Una o dos? Una. Una. Ah, ya. Lihat guys. Wah, Seger banget ya. gitu lancar ya Iya. ngomong bahasa ini belanja ya. Setelah semalam. Setelah semalam les berapa lama? 2 jam. 2 jam. Akhirnya pesan tadi lancar guys. Aku ngerti yang dia Kopi bilang. lancar ya. Kopi lancar, Lancar. pesan ini lancar. Udah cocok jadi warlock deh. Udah cocok ya? Pesan-pesan makanan doang. Kapan lagi di sini? 42? 42. 41. 41. 42. Ya, un momento ya. Chus ya. Pakai gini guys. Tuh lihat di briefingnya kayak gitu tuh. Ini yang profesional, jadi masih tanda tangan kayak tanda tangan gitu kalau tanggung jawab semuanya di kita. Ada yang gratis tuh kayak cuman rebahan doang gitu, tapi aku pengen yang kayak gini, experience baru. Jadi ternyata yang sandboarding ini tuh kayak additional gitu, jadi kita bayar tambahan 100.000, tapi nggak apa-apa kayak pengalaman Kapan lagi kan? kapan lagi ya. Sandboarding. Tapi tadi kita nggak tanda tangan. Oh iya serius. Iya, dia ada tanda tangan gitu sebenarnya. Nih, bawa sendiri sandboardnya. Kakiku udah lecet kayaknya. Jujur ini sepatunya tuh berat banget. Dan itu Oasisnya di sebelah kanan. Ini berat tau kak. Nah ini depan ada opsi kayak Iya. buat Usai. bagi kak. Jadi masih ada sekitar 2 jam di sini dan itu tuh banyak banget mobil-mobil bagi dan kita bakal kelilingi satu dunes-nya ke atas nanti dan kita bakal cari tempat buat nanti surf buat sand-nya gitu. Me and my last night we went. We just got a couple of drinks. Really like there's a small town called Kinari. Dia beli minum dulu nih.
Oke, sampai ambil foto dulu. Gila. Di sana udah kelihatan kayak kota, kalau nggak salah tadi namanya, aku lupa 3 huruf gitu. Dan Huacachina ada di sebelah sana. Dan ini lagi mendung banget, tapi kelihatan pegunungan Andes di sebelah sana. Gitu, kayak ada masalah sama mobilnya gitu. Jadi kayak terdampar gitu. Nggak ada mobil-mobil lain di sini. Jadi kayak terdampar banget di sini. Ya. Yep. You guys want to get a picture too? Ya barusan aku cobain ini sandboarding dan lumayan susah. Kak Reza udah di sana dan cuma 5 orang yang nyawa kayak gini. It's just a bit kill, I feel like. Just Jadi yell at them to get through this. Yell up and ask them. susah banget sih. Lu mau coba nggak? Enggak, udah. Oke, jadi sekarang udah sunsetan dan ini mobilnya. Dari tadi kita udah 3 kali sandboarding dan sekarang saatnya nonton sunset. Aku udah lepas sepatu, guys. Cakep banget. Kayak di sana juga udah banyak orang nungguin nonton sunset. Hari ini seharian beneran lumayan capek gitu karena dari pagi sampai malam ya, benar-benar full day trip banget. Tapi seru sih cobain sandboarding tadi. Ya, ngeri sih. Dan ini sunsetnya bentar lagi, mungkin 10-15 menit lagi. Bagus banget. Tadi agak mendung, sekarang udah Kelihatan mataharinya. ya masih lumayan mendung dikit. Jadi di sini kita bakal lihat sunset ya. Iya, mobil kita kayaknya agak rusak gitu. Tadi drivernya sibuk banget. Sibuk. Masalah deh. Terima kasih sudah nonton petualangan hari ini. Huacachina. Di Huacachina. Gimana Huacachina? Seru. Kalau kalian suka padang pasir bisa datang ke sini. Jadi Peru itu lumayan lengkap banget, ternyata ada padang pasir, ada pegunungan Andesnya juga yang dimana kita bisa lihat salju. Terus ada Machu Picchu juga. Jadi banyak banget sebenarnya destinasi yang bisa didatangi di sini ya. Tadi dari laut kan kita? Ya dari laut. Oh iya benar-benar. Itu menarik juga sih. Yes, Karena kita ngelihat banyak banget macam-macam. Iya. Oke. Pisco? Pisco time. Ya, Iya, seru jadi ya. seru banget sih. Seru. Oh jangan lupa, berarti kalau mau ikut tur Kenapa? bisa ke sini ya. Tur ya. Langsung aja. Langsung Peru Hop ke, ya? Oh iya. Hop, Peru Hop. Bukan hop. Hop Peru. Iya, nggak tahu. Iya. Hop Peru ya. Iya. Hop Peru. Thank you. Ya, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi di kota apa sih next? Kayak kita bakal kulineran di pasar Oh besok. iya. Besok kita Ya. bakal kulineran di pasar pagi-pagi. Semoga banyak makanan yang Ya. menarik. Ya. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa, guys. Yoi.